Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di cuaca yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan suasana hati kalian juga cerah seperti cuaca hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Oke, kita kalau ibu tanya apa kabarnya, kalian boleh jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh? Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tampaknya kalian sangat semangat sekali hari ini ya. Oke, sekarang silahkan dipimpin dulu untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Silakan. Duduk siap ya, sebelum belajar materi kita berada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti kalian tampak semangat sekali ya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah bisa sekolah semuanya ya. Oke, sebelum dimulai, nah sekarang kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan negara kita ya. Pada hafal kan lagu Padamu Negeri? Hafal itu ya. Ya. Oke, boleh silahkan berdiri terlebih dahulu. Oke, silahkan. Ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Suaranya. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, boleh silahkan duduk kembali, boleh tepuk tangan. Ya. Oke, anak-anak. Sebentar. Oke, sudah siap belajar semuanya? Ya. Oke. Nah, sebelum belajar Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Diharapkan kalian mampu untuk mencoba ya menggunakan alat ukur panjang yaitu penggaris dan juga jangka sorong. Nah, kemudian diharapkan kalian juga mampu untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Itu untuk tujuan hari ini. Kemudian manfaatnya nanti kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini di kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, Ibu mau tanya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tentang alat-alat ukur ya, betul? Betul. Di mana alat ukur itu ada apa saja? Alat ukur panjang, kemudian massa dan juga suhu, apalagi waktu ya. Alat ukur panjang apa saja? Oke, apa lagi? Kemudian mikrometer, skrup. Kemudian apa lagi? Sudah ya. Kemudian kalau alat ukur massa? Timbangan, betul. Apa lagi? Neraca dan lain sebagainya ya. Kalau alat ukur waktu? Ya, ada jam tangan, kemudian ada jam dinding, itu yang ada di kelas kalian sama ya. Apalagi? Jam digital. Stop
Stopwatch ya, betul sekali. Kalau alat ukur suhu? Termometer. Termometer juga banyak sekali jenisnya ya. Ada termometer untuk apa? Mengukur suhu badan. Kemudian apa lagi? Mengukur suhu makanan, betul ada ya. Kemudian ada lagi untuk mengukur suhu udara atau ruangan, betul sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Nah, sebelumnya coba ketika misalkan ada sebuah benda berbentuk bulat dan juga berbentuk persegi. Bayangkan. Nah, oke. Apakah alat ukur yang digunakan itu akan sama untuk mengukurnya? Beda. Nah, oke, boleh angkat tangan dulu siapa? Kenapa berbeda? Boleh? Silahkan, Azkia. Kenapa berbeda? Ada yang mau menjawab? Ya, kenapa berbeda? Karena bentuknya betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Azkia? Karena bentuknya apa? Berbeda. Yang satu bulat, yang satu lagi persegi. Kalau bulat diukurnya apanya? Diameternya. Kalau panjang? Kalau persegi? Panjangnya. Ya, oke, betul. Oke, nah sekarang Ibu akan membawa alat-alat. Sebentar. Oke, satu aja dulu ya. Oke, di sini Ibu membawa alat ukur panjang. Ada dua alat ukur panjang di sini ya. Ini namanya apa? Penggaris. Sudah pada tahu ya, ini adalah penggaris. Kalau yang ini apa? Jangka sorong. Wah, sudah hebat sekali kelas ini sudah pada tahu ya. Ini namanya apa? Jangka sorong. Oke. Kalau penggaris fungsinya untuk apa? Mengukur panjang. Oke, mengukur panjang benda. Kalau jangka sorong? Oke, mengukur diameter benda. Sebenarnya untuk mengukur panjang juga ini bisa, ya. Untuk mengukur ketebalan juga bisa. Kira-kira menurut kalian nih, apakah skala yang ada di jangka sorong dan juga di penggaris sama atau berbeda? Tidak. Ada yang mau mengacungkan tangan boleh? Kenapa berbeda? Ayo. Ada yang mau mengacungkan tangan boleh? Kenapa ya? Skala di jangka sorong dan di penggaris itu berbeda. Kalian bisa lihat skalanya? Oke, silakan. Jahis. Kalau yang ini mah terdiri dari satu skala. Kalau yang ini? Ada dua skala. Ya, ada skala apa? Dan? Oke, boleh dilihat dulu bukunya, silahkan. Nah, itu buku referensi yang sudah kalian tulis ya. Ada di buku? Ada. Oke. Nah, ini jangka sorong dan juga penggaris itu dua alat ukur yang sama-sama mengukur panjang. Anak-anak perhatikan. Yang sama-sama mengukur apa? Panjang. Tetapi hasilnya nanti akan berbeda. Kenapa berbeda? Nah, karena skalanya pun berbeda ya. Kalau di sini cuma ada satu skala saja ya. Kalau di sini itu ada dua skala, skala utama dan juga skala minus. Oke. Untuk ketelitiannya, kira-kira menurut kalian lebih teliti mana ya? Jangka sorong apa? Oke, lebih teliti jangka sorong. Betul itu? Betul. Oke. Nah, sebelum kita mencoba, itu kita tidak akan tahu ya, manakah yang lebih teliti. Maka dari itu kita akan segera mencoba kedua alat ini dan Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian berdasarkan gaya belajar kalian ya. Ada yang kinestetik ya, ada yang
auditory, dan juga ada yang visual. Oke. Sebenarnya silahkan kalian untuk duduk membagi kelompok ya. Sudah? Oke, oh iya, terima kasih. Jadi sudah duduk berkelompok? Sudah. Mana kelompok kinestetik? Iya, terima kasih. Yang auditory? Mana yang mendengar? Oke, terima kasih. Yang visual? Oke, terima kasih. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini untuk yang kinestetik. Ini apa tadi? Visual. Visual ya. Visual. Ini juga yang visual. Ini juga yang visual ya. Bentar. Ini yang auditory dan auditory. Oke, silakan dibuka ya. Nah, nanti silakan dilihat petunjuknya ya. Perhatikan semuanya. Di situ, boleh pinjam dulu. Di situ ada, perhatikan. Ada nama kelompok yang harus diisi oleh kalian. Untuk yang LKPD-nya itu berbeda-beda ya. Untuk yang kinestetik, LKPD-nya ada yang kinestetik, yang visual juga ada yang visual, dan juga yang auditori juga ada yang auditori. Dan isinya itu berbeda ya. Nanti silakan, di sini yang visual ada berapa kelompok? 3. Silakan dituliskan. Misalkan visual yang keberapa, misalnya 1, kedua, atau ketiga gitu ya. Silakan ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya, itu silakan dibaca. Untuk yang visual nanti Ibu akan berikan link YouTube ya. Silakan kalian perhatikan videonya, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan penggaris. Ya, kemudian nanti silahkan kalau sudah paham kalian mulai untuk mencoba ya mengukur atau melihat alat ukurnya. Nanti akan Ibu kasih kalian jangka sorongnya untuk yang visual. Kalian lihat skalanya ya, lihat bendanya ya, kemudian diukur, lihat hasil pengukurannya berapa. Bisa? Bisa ya. Oke, itu untuk yang visual. Nanti silahkan didiskusikan, dituliskan laporannya, kemudian dalam bentuk poster ya, atau dalam bentuk kertas boleh, silahkan yang ditempel. Nanti kita presentasikan ke depan ya. Kemudian untuk yang auditori, Ibu juga akan memberikan link YouTube yang sama untuk kalian ya. Nanti kalian boleh mendengarkan apa isi dari video YouTube tersebut. Oke? Nah, nanti kalian silahkan kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalian presentasikan dengan lantang di depan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Kalau sudah paham nanti yang video di YouTube itu, kalian boleh juga sama mengukur ya, mengukur kemudian dengan melihat isi dari atau mendengarkan isi dari video tersebut. Paham? Oke. Kemudian yang terakhir, yang kinestetik. Oh, di sini kinestetiknya cuma ada 1 kelompok ya. Nah, yang kinestetik nanti silahkan kalian melihat alat-alatnya, mencoba ya, kemudian coba kalian praktikumkan dari awal hingga akhir bagian dari benda-benda dengan mengukur menggunakan penggaris dan juga jangka sorong. Paham? Nah, bendanya ini boleh menggunakan penghapus, kemudian ada buku tulis, boleh juga ya. Atau ada yang punya cincin itu juga boleh, mangga, silakan. Nah, nanti kalian ukur, setelah diukur silahkan dihitung sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Nanti hasil akhirnya, produk karyanya adalah kalian silahkan presentasikan di depan bagaimanakah cara mengukurnya. Jadi kalian, karena kinestetiknya cuma 1, jadi kalian praktekkan di depan. Ya, kalau teman-teman yang lain membawa poster, kalian bawa alatnya ke depan. Bisa dipahami? Oke, silakan boleh dimulai ya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Ibu akan memberikan linknya. Bawa penggaris semua kelompok? Iya, bagus. Ini karena alat ukurnya terbatas, jadi mana yang visual teh?
Yang auditori nanti ya. Oke. Silahkan untuk dibuka dulu, dibaca ya. Silahkan dibaca. Sok. Kalian mah gak usah pakai link YouTube ya. Langsung aja, misalkan kalian mau mengukur apa? Di sini ada bendanya. Misalkan buku, penghapus, dan juga cincin atau koin atau apa boleh. Nah, yang buku ini, Ibu mau minta tolong buku dulu ya. Misalkan buku itu benda pertama, bendanya yang diukurnya 2. Ada buku misalkan sama apa? Ya, cincin boleh. Nah, nanti yang pertama, percobaan pertama, ukur ya, ukur, kemudian berapa hasilnya, hitung, atau ukur kasar dulu, tulis di sini ya, pakai penggaris itu berapa. Kemudian buku ini ukur lagi dengan menggunakan jangka sorong, atau misalkan yang diukur adalah tebalnya, berarti dari sini sampai sini diukur dengan menggunakan penggaris. Paham ya? Jadi ukur bendanya pakai 2 alat. Oke. Silahkan untuk yang visual boleh buka HP dulu, silahkan. Hah? Kumaha? Boleh, ini nah hanya baru kelihatan, nggak apa-apa lah, yes. Oke, nah di sini Ibu akan kasih kalian link, ya. Silakan satu HP saja. Yang visual silakan dibuka HP-nya. Auditori nanti ya, silakan dibuka dulu. Nah, coba mana YouTube-nya? Oh. Nah, silahkan dilihat. Yes. Mengukur menggunakan jangka sorong ya. Oh, di sini untuk yang virtual itu ada yang visual, itu ada virtual lab-nya ya. Kalau kalian mau melihat jangka sorong tapi dalam bentuk digital itu bisa, silakan diklik linknya ada di LKPD untuk yang visual ya. Itu ada linknya, kalian bisa langsung tulis alamat webnya, silakan. Nanti akan muncul gambar atau misalkan aplikasi dari jangka sorong. Yang ini kan video. Nah, kalian satu lagi boleh, silakan ini. Silakan ini ya alamatnya ya. Silakan untuk yang visual, silakan alamatnya diklik yang ini. Nah, yang satu HP lagi boleh? Ada lagi? Nah, silakan buka YouTube-nya, Ibu kasih linknya. Ya, YouTube. Nah, kamu mah yang ini. Nah, nanti sama-sama aja ya semuanya ya. Lihat. Kalau di link YouTube silakan search cara pengukuran menggunakan jangka sorong. Sok, tulis aja. Nah, yang ini ada alamatnya. Di situ yang visual, silakan. Ada? Oke, ya yang itu. Ya, silahkan. Atau ada yang mau melihat, silahkan melihat ini. Yang lain boleh melihat alatnya, skalanya, dan lain-lain. Oke, yang audio. Oke, silahkan. Ada, apa namanya? HP-nya. Ya, silahkan Ibu kasih link dulu. Silahkan. YouTube-nya dibuka dulu. Silahkan ditulis cara mengukur menggunakan jangka sorong. Ya, Sok. Ini juga sama, silahkan. Di HP-nya dibuka. Yang ini mau untuk yang melihat gak apa-apa, sok mau dibuka juga gak apa-apa. Masih mau sambil melihat videonya ya. Boleh dibuka, ada kotanya? YouTube ya, oke. Silakan dibuka pencarian. Nah, ayo. Oke, pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, kalau yang visual dan auditori sudah melihat videonya, nanti kalian boleh ya sambil, gak apa-apa, silahkan diputar aja. Jadi nanti kalian sambil melihat contohnya dari situ, kalian ukur ya. Ada proses ukurnya juga, ada proses praktiknya juga. Nanti kalian ukur sesuai ini, ya. Bendanya misalkan ada apa? Ada penghapus, kemudian buku atau cincin juga boleh. Silahkan ya diukur. Yang pertama kalau bendanya penghapus berarti 2 kali pengukuran. Ada yang menggunakan penggaris 1 kali. Kemudian yang 1 kali lagi menggunakan jangka sorong ya. Ini silahkan dibaca langkah-langkahnya.
Dan di belakangnya ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaan yang harus dijawab itu nanti akan kalian presentasikan ke depan sesuai dengan gaya belajar. Ya, kalau yang kinestetik berarti nanti akan mempraktikkan hasilnya. Oke, silahkan. Sudah ada? Sudah bisa? Boleh dilihat sama-sama, Galang? Ya. Kenapa? Kenapa? Kesini, kesini. Oh, kesini aja nggak ada? Iya. Oke, silahkan. Ya. Ada juga teh hasil perhitungan anak. Ente iman anu misalkan pas ukur sabaraha, penggaris sabaraha senti, jangka sorong skala utamana sabaraha, skala nanusnya sabaraha. Baru kan diukur, dihitungnya di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, gitu, ya. Gitu. Nanti kalian mah tinggal praktekkan di depan terus bacain weh. Ya, bacakan misalkan pengukuran teh kieu, guys. Misalkan skala utamanya begitu, skala nanusnya segitu. Terus di papan tulis ditulis tuh siapa? Dibacakan tong dibacakan artinya ditulis lah gitu. Ya, biar gerak tangannya. Tiga orang. Boleh 3 orang ya. Mau semuanya juga boleh, silahkan ke depan. Boleh semuanya aja, Mangga. Oke, silahkan sambil dilihat ya. Sudah ketemu tadi? Ya, nah ini ya. Nah, di sini ada, lihat ke bawah. Nah, ini ada aplikasi dari Virtual Lab ya. Namanya adalah Stefanelli. Jadi di sini kalian bisa akses, bisa melihat jangka sorong versi visual. Ya, versi anu henteu dicepeng gitu ya. Kalian boleh mengukur. Nah, seperti ini. Oh, nggak bisa ya? Oh, harus gini mah. Apa harus gini? Kumahanya. Di rumah bisa tadi nyobain. Kayak ada sok dah. Coba deh. History sidana. Oke. Nah. Nah, nanti itu bisa digerakin ya ininya. Tuh. Bergerak. Kalian stop. Kemana? Apakah harus di landscape kah HP-nya? Ya intinya begitulah ya cara mengukurnya. Nanti boleh lihat di Google Chrome. ya di Google Chrome. Sok biasa tuh, aya tuh. Tidak biasa. So. www.stefanelli Padil, berdiri Padil, duduk yang benar. Ya. Suka teh Padil. Saya itu teh yoga. Ya, bagaimana? Hente ini adalah alat bahannya. Jadi kalian nanti silahkan lihat alatnya. Nanti kan ibu udah kasih ini. Mana tadi jangkanya? Nah, kalian lihat ya, dilihat. Septa dilihat, skalanya dilihat, skala utamanya dilihat, skala nanusnya dilihat ya. Kemudian kalian silahkan coba ini ukur ya. Dengan memanfaatkan apa yang udah kalian lihat, kalian silahkan ukur benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya misalkan ada penghapus, jadi ada 2 benda saja di sini, silahkan. Ada penghapus ya, dan misalkan dengan pulpen ya. Nah, kalian boleh mengukurnya dengan cara seperti ini. Nah, karena gak ada penguncinya ya, anggap aja segini. Nah, yang satu lagi, kalau diukur satu benda diukur dengan jangka, berarti harus diukur juga dengan penggaris ya. Jadi satu benda untuk 2 kali pengukuran. Nanti kalian bandingkan yang lebih teliti diukur oleh yang mana gitu. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang ini juga sama. Kalian ukur dengan menggunakan jangka sorong ya, seperti ini. Nah, berapa? Terserah mau dengan penggaris dulu boleh, mau dengan jangka sorong dulu boleh ya. Jadi kalau kalian mau ukur dengan jangka sorong, nanti hasilnya kelihatan, kalian ukur juga si penghapusnya dengan menggunakan penggaris gitu ya. Silahkan dicoba. Nah, nanti untuk hasilnya, misalnya hasil kasarnya itu udah bisa ya. Nah, oke. Nah, gitu. Oh iya. Nah, ini contoh yang
aplikasinya. Jadi kalian bisa lihat tuh mana ini teh sampai berapa. Nah, ya hasilnya adalah 10,10. Lihat ini bener gak? Sampai 0 itu 10 gitu ya. Dalam mili itu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti di sini itu adalah hasil kasarnya. Hasil kasarnya misalkan di sini skala utamanya berapa? Skala nonisnya berapa? Nanti dihitungnya di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, nomor 2 silahkan dijawab juga. Yang nomor 3 yang itu yang bikin yang visual teh ya. Oke, silahkan boleh dimulai. Oh, udah nggak apa-apa. Yang penting langsung ke LKPD aja ya. Coba lihat LKPD-nya dibuka. Setiasa dibuka. Oh ya, ini di bawah. Nah, kumahnya tadi teh nu deage gitu dah, tapi setiasa akhir nama. Apa? Boleh, tapi pakai dua-duanya ya. Misalkan yang pertama tebalnya berarti bukan ini panjang kan? Kalau tebal berarti dari sini sampai sini. Nah gitu. Ukur sama 2 alat ya. Boleh, silahkan. Oke, gini ya yang visual. Iya teh biasa saudara buku penghapus. Enggak, 2 benda aja. Pilih mau apa. Jadi kalian udah misalkan anggap aja udah ini udah ya. Nah, kemudian nanti kalian silahkan langsung ke sini, dilihat alatnya. Kemudian siapkan bendanya. Misalkan kalian mau ukur koin. Oke, terima kasih ada koin di sini ya. Kalian ukur ketebalan koinnya. Tapi kalau misalkan mau ukur itu harus dengan 2 alat ukur ini. Berarti kalau tebal berarti dari sini ya. Nah, ukur berapa kalau menggunakan penggaris, kemudian berapa kalau menggunakan jangka sorong. Ini benda 1. Kalian hasilnya nanti tulis di sini hasil kasarnya. Nah, untuk benda 2 itu sama juga. Misalkan benda yang kedua adalah buku misalkan. Kalian ukur tebalnya ya. Kemudian dengan 2 benda ini gantian. Nanti hasilnya di sini. Untuk hasil perhitungannya itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, itu ya. Oke, ini untuk nomor 1 nanti hasil perhitungannya. Nomor 2 itu pertanyaan juga. Yang ini nanti kalian buat yang bentuk poster ya. Ya, simpel-simpel aja. Ya, nanti pakai kertas ya. Silakan sudah mulai praktek? Sudah, oke, good. Nah, jadi silahkan nanti sekarang langsung aja biar tidak alatnya biar tidak lama. Jadi kalian nanti silahkan kan sudah dilihat nih tadi video YouTube-nya ya. Nah, sekarang kalian lihat alat ukurnya. Ada skalanya. Kemudian ukur ya. Misalkan di sini ada 2 benda yang harus diukur. Ada benda pertama yaitu misalkan penghapus. Kita akan ukur tebal penghapus misalkan dengan menggunakan jangka sorong dan juga menggunakan penggaris. Ya, jadi misalkan yang pertama dengan penggaris. Dituliskan berapa senti di sini. Kemudian udah penggaris pakai jangka sorong, tuliskan di sini berapa. Benda kedua itu misalkan adalah tebal apa yang diukur. Ya. Kalian ukur dengan menggunakan penggaris, kemudian ukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, nanti hasilnya silahkan dituliskan di sini untuk menjawab pertanyaan, ya. Atau langsung ke sini dituliskan. Dan kalian buat poster dari sini. Jadi jawabannya kalian mah yang visual jawabannya langsung di sini saja ya. Oke, silahkan. Mau digambar boleh bebas pokoknya mah. Nu penting nanti hasil pengukurannya ada di sini, ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, nanti kalian silakan jawabannya di sini, boleh. Silakan nanti ditempel ya. Ini boleh nanti jawabannya ditempel di situ ya. Ini satu lagi. Nanti jawabannya ditempel di yang poster ya. Ya. Oke, yang audio ya. Bagaimana? Jawabannya ini ya langsung. Buku. Mau di sini boleh, mau di buku juga boleh. Kalian mah yang penting nanti mempraktekkan ya. Visual
Atas kan tadi proses. Nah langsung aja ini, langsung lihat alat, langsung ukur sok. Silakan ya. Sebentar, Kadila. Oke, yang audio silahkan. Sudah tadi dilihat videonya? Nah sekarang kita akan mengukur dulu ya. Mengukur dulu. Silahkan setelah kalian mendengarkan apa yang tadi diungkapkan di video, ya, kalian silahkan terapkan, ya, ukur sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Nah ini persiapkan alat bahannya. Di sini misalkan kalian akan mengukur apa? Hapus dan juga misalkan cincin, boleh ya? Boleh, ya. Nah, nambah tulis cincinnya. Oke. Nah, di sini kalian ukur dengan menggunakan dua alat. Nanti jangka sorongnya karena terbatas nanti bergilir ya. Silakan kalian ukur dulu dengan menggunakan penggaris. Misalkan yang ini penghapus diukur ketebalannya dengan menggunakan penggaris sabaraha. Kalian tulis di sini. Ya, yang ada penggarisnya. Tulis di sini. Kemudian benda kedua, cincin. Ukur diameternya dengan menggunakan ini. Kira-kira berapa? Diameternya dengan menggunakan penggaris. Tulis di sini dina penggaris yang benda kedua. Kemudian nanti jangka sorong ya. Iya, aku jangka sorong, yang ini juga oleh jangka sorong. Kalian tulis di sini. Nanti hasilnya kalian hitung, perhitungannya di sini. Jadi ada dua perhitungan, ada menggunakan yang penggaris, boleh dilihat nanti di catatan kalian ya. Ada yang jangka sorong, boleh berdiri, ya duduknya yang tegak ya. Jalan, oke. Nanti kalian silahkan, kalian mah boleh hasilnya itu mau ditulis di sini boleh, tapi yang penting kalian nanti presentasikan hasilnya dengan suara yang lantang aja ya. Nah, kalian silahkan diisi ya. Kalian isi perhitungannya, kemudian jawab juga ini. Nanti tinggal dipresentasikan gitu. Ini lebih simpel sih yang auditory ya. Silahkan dikerjakan. Sok mengukur dari sekarang silahkan. Nanti yang kesorongnya ibu kasih ke sini. Oke, yang ini gimana? Sudah mulai? Oke, silahkan. Nah, di sini karena kita, oh iya boleh. Ini berarti audio visual ya. Kalian tadi sudah mendengar apa yang sudah tampilkan ya, yang mendengar apa yang ada di YouTube. Nah, sekarang tinggal kalian lakukan percobaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang silahkan siapkan. Nah, siapkan apa? Siapkan alat-alat yang akan mau diukur oleh kalian, alat bahannya. Misalkan penghapus dan apalagi satu lagi. Mau cincin boleh, silahkan. Ya. Nah, cincinnya silahkan diukur. Nah, pertama nanti di sini kan ada 2 kali pengukuran ya, menggunakan percobaan pertama itu dengan penggaris. Yang ini diukur dengan penggaris, hasilnya berapa tulis di sini. Yang kemudian mana tadi teh penghapusnya. Nah, kemudian penghapusnya juga sama ya, diukur kemudian menggunakan jangka sorong penggaris dan juga jangka sorong gitu. Jadi dua benda ini satu persatu diukur dengan menggunakan 2 alat yang berbeda ya, dengan penggaris 1 kali, dengan jangka sorong 1 kali, tulis di sini. Ini juga sama, paham ya? Nah, nanti hasil perhitungannya silahkan kalian hitung. Jadi silahkan bekerja sama ya, hitung hasilnya di sini. Nah, karena kalian mau audio jadi boleh di sini aja jawabannya ya. Kalian hitung cara pengukurannya menggunakan penggaris bagaimana, jangka sorong bagaimana. Kemudian nanti ini diisi, nanti dipresentasikan di depan. Ya, boleh dimulai dari sekarang silahkan ya. Oke. Silahkan, sudah mengukur? Sudah selesai? Ayo silahkan. Boleh, bebas sok. Mau digunting, mangga, mau disoeh, mau dibentuk apa boleh. Nanti ditempel di sini ya. Mau biar biar cukup mau ditempel kayak gini boleh. Gimana weh? Terserah ya. Udah mulai mengukur? Udah. Boleh, silahkan. Kalau sudah jangka sorongnya ibu mau pinjam buat kelompok yang lain. Atas. Sok, satu lagi. Sok. Jangka sorongnya sudah, mau pinjam dulu ibu. Udah, oke. Sok, silahkan diukur ini jangka sorongnya ya. Silahkan. Sok, boleh silahkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan nanti ya. Kelanya jangka sorongnya. Ini sudah jangka sorongnya? Belum. Jangka sorongnya sudah? Belum.
Oke, good. Sekarang ini bener segini. Coba. Kan biasanya kalau jangka sorong ada belakangnya. Oh iya, sekretaris. Gitu. Di nol tuh. Nah, kalau misalkan penggaris lamun kieu dina penggaris berarti na jangka sorong juga sama gini nanti. Bentar. Oh iya heula sok. Terus dibaca sabaraha skala utama dan skala nulis. Nah, ti nol ya. Ayo. Silakan mulai membuat produknya ya, silakan. Silakan. Udah? Sok. Oke, bentar ya. Jangka sorongnya. Ya. Bagaimana? Iya, skala utamanya yang atas. Tuh, sabaraha. Ini lihat 1 sampai berapa nolnya supaya angka 0. 1, berapa? 1,5 ya. Ya, skala utamanya 1,5, skala nulisnya cari yang sejajar atas dan bawah. Berapa nih? 1. Nah, ininya pakai cara yang di buku mana? Ini, dari skala nulisnya. Sok. Udah bisa? Coba. Nah, gitu. Nah, sok. Di bawah sayangku. Nah. Ibu tiru lebih 2 teh seberapa Bu? 3,2 cm berarti. 3,2 cm. Terus. Nah. Tulis, Bu. Ya. Mana tadi yang penggaris? Ini benda satunya apa kalian tulis di sini? Misalkan sok tulis. Nah, ini berapa? 3,2 sama berarti kalau percobaan kalian berhasil. 3,2 skala utamanya. Skala nulisnya silahkan lihat garis yang lurus ke atas. Paling lurus. Mana ada enggak? 1 ya. Iya. Nah, 1 ini kalian lihat mana bukunya? Kalian lihat kan 1 tuh udah skala nulis. Pakai cara yang ini nih. Mana catatanmu awak? Ini ada imam metala. Cara mencari skala nulis mana? Nah ini. Tadi kan 1. Nah, satunya kali NST jangka sorong ya. Kieukeun tah. Yang 1 tadi. Nanti tinggal dijumlahkan skala utama dengan skala nulis ya. Ingat ya, yang jangka sorong itu silahkan kalian jumlahkan skala utamanya dengan skala nulis. Jangan sampai tidak dijumlah ya. Pokoknya seperti itu. Nah, gitu sok. Tadi dia. Sok. Memang susah sih kalau pakai penggaris. Ini aja nih. Dan harus dari 0 ya. Dari sini sampai. Coba Neng, kalian yang ini Neng, jangan sama Ibu Neng. Cok, ukur, bantuin cok. Coba, sok. Cok, halangan sisina jadi pas berapa? Nah, mana 0, 0 tadi 0 itu di situ. Sini gelis. Gini nih maksud Ibu. Nah, sok. Berapa senti? Hitung sampai sini berarti Wid. Sok. Sing pas Wid 0 Wid tah. Sok, silakan. Ada jangka sorong yang sudah? Udah? Oke, boleh pinjam dulu ya. Oke, silahkan. Udah ya, silahkan pakai jangka sorong. Tinggal nanti ditulis ya. Ya, Ibu sambil melakukan penilaian kepada kalian ya. Oke, Ibu sambil melakukan penilaian. Jadi silahkan harus aktif ya yang lainnya ya.
Bisa? Oke, silahkan. Sok. Rafli, sudah bisa? Sok. Oh, tadi dipakai yang lain ya? Boleh, mau diambil dulu boleh. Silahkan. Sudah bisa? Sok, silakan. Nanti diisi ya, diisi kemudian nanti dijawab pertanyaannya. Nanti hasilnya jawaban pertanyaannya ditempel di sini ya. Ya, didinya di situ lalu ditempel ke sini ya. Skala nonius yang skala utama nak. Kurang ngerti. Nah, skala utamanya yang ini. Tadi kan dari 1 sampai 0 sini. Jadi 1, berapa tadi kata Ibu? 1,1, 2, 3, 4, 5 ya. 1,5 skala utamanya. Kalian tulis 1,5. Kemudian skala noniusnya tadi berapa? 1 ya. Nah, kalian mana tadi rumusnya yang mencari skala nonius? Rumus 1 eta tadi kalikan karena NS jangka sorong. Silahkan hitung sendiri ya. Kemudian ukur benda keduanya jangan lupa. Silahkan. Oke. Harus agak cepat ya. Sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian Skala utama kerjakan. skala utama Ini nih, dari sini sampai sini nolnya. Nah, sampai sini berapa? 1, berapa? Iya. Itu skala utama. Skala noniusnya yang melempeng pisan dari atas sampai bawah nggak ada jeda mana? 4. Oke, berarti 4 lalu ini pakai cara ini cari. Kan berarti 4 kali NST-nya berapa? Kieukeun cara gambar. Boleh digambar mangga? Atau ditulis seperti ini misalkan di sini. Cara mencari skala noniusnya yang ini misalkan ditulis di sini, dipakai tulisan nggak apa-apa. Ya, sok. Kan tadi kan skala utamanya berapa? Skala noniusnya digieukeun. Cuma angkanya tadi berapa ini teh? 4. Padahal hilang. Skala noniusnya berapa tadi? Skala utamanya? Skala utama 1, ya. Sok, silakan. Oh iya, boleh sebentar. Ya. Yang seorang sebentar ya, masih dipakai. Bergiliran ya, sebentar. Silakan sambil yang lain kan anggota kelompoknya banyak. Boleh diperhatikan dulu. Ya, anggota kelompoknya banyak ya. Jadi yang kerjanya silahkan semaksimal mungkin anggota kelompok yang lain ikut untuk mengerjakan ya. Ibu sambil menilai, oke? Ya. Kalau alatnya masih belum, yang ini silakan ditulis dulu yang penggaris ya. Jangka sorongnya sudah masih. Udah dapat angkanya? Sok. Hantu naon? Cincin. Oke, sok. Silahkan. Nah, tos, hup. Kade si potong. Nah, lihat skala utamanya berapa? Nah jadi maju deui. Nanti dikunci aja ya kalau udah. Nah, sok. Bantuin Pan. Nah, segitu. Udah. Oke, sip. Boleh kalau udah diukur dicopot aja. Lihat berapa diameternya. Dari sini dari 0 sampai ke angka 0 lagi. Hitung. Dari sini ke sini berapa? 1, berapa? Hitung, Epan. 1, 2, 3. Oke, berarti skala utamanya 1,3. Silakan ditulis skala utamanya 1,3. Skala noniusnya silakan cari yang garisnya lempeng, lurus dari atas ke bawah. Mana? Tidak dijeda sama sekali. Mana, Ci? Nah, 4. Oh. Atau 5? 4 apa 5? 5 ya? 5 atau tinggal lurus ke sana. Nah, berarti skala noniusnya 5. 5 itu harus dihitung. Najwa. Yang tadi kata Ibu pakai cara ini. Mana tadi ya? Ini, kan 5 ini udah ada, tinggal nyalin. Ya. Sok, silahkan nanti langsung dihitung di sini caranya. Yang pakai cara ini teh. Ini yang penggaris, mana penggaris? Ini yang penggaris, yang ini yang jangka sorong. Ya, perhitungannya sama seperti itu. Oke, jangkanya boleh dipinjam dulu.
Oke. Ya, silakan. Oke. Ada lagi jangka yang belum dipakai? Oke, Ibu sambil menilai ya. Silakan. Yang lain silakan sambil menghitung atau yang lain kan udah ngukur. Nah, kali atas. Oh ya, silakan hitung jawab pertanyaan. Boleh lihat dulu. Oke, ya. Betul. Ini yang penggaris ya? Oke, good. Betul ya. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Silakan langsung ya. Sok yang lain gercep ya, tolong. Hasilnya ditulis di situ. Oke, silakan. Ya Bu, ya. Ibu, fokus ya. Yus. Oke, fokus ya. Nah ya, ya sok langsung ini hapus. Skala nulisnya berapa? Skala utamanya tulis ini. Skala utama berapa? Nanti jumlahnya kalian tulis di bawahnya berapa? Gitu ya. Sok. Lebih cepat lebih baik ya. Oh, kalian di situ langsung di sini aja padahal mah nggak apa-apa. Bisa lepas dulu. Oh, bisa lepas. Ya, nggak apa-apa. Oh. Jangka sorong sudah tidak dipakai ya? Boleh minum dulu. Bentar. Oke, silakan. Oke. Yang kinestetik bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, alhamdulillah ya. Aman, ya. Oke. Ya? Dua bendana aja. Ibu, kunci diameter luar diameter Apa? panjang. Ya. Atau misalkan mau satu benda juga nggak apa-apa lah ya. Ibu ini cincin ukur diameter luar diameter. Kalau luar itu yang ini, kalau diameter dalam yang atas. Udah bebasnya ibunya. Enggak, maksudnya kalau diameter dalamnya yang ini pakainya. Terang kan diameter dalam? Iya. Kalau luar yang bawah. Oke, sekarang silakan siap-siap ya untuk menampilkan produk kalian. Silakan. Sok, sambil mempersiapkan boleh. Neneng. Sok. Dibantu temannya, dibantu silakan. Udah siap kalau presentasi? Belum, sok. Kan 3,1. Oh, itu mah 3,0. Ya, ini kan pas banget 3-nya di 0 tuh. Ya kan? 0, jadi 3 cm. Kalau utamanya. Oke, sudah? Udah bisa ya mencari skalanya? Oke, melihat skalanya udah bisa? Yang visual? Oke. Iya. Oke, gak apa-apa, silahkan. Iya, penggaris mah. Oke. Wanita. Ini udah berapa menit? Oke, sebentar ya. Oke, ada yang mau? Oke, ada yang mau mencoba ke depan? Atau masih belum beres? Belum? Oke. Pokoknya silakan posternya sekreativitas kalian mau diapain ya. Yang visual, mangga. Kan sesuai dengan gaya belajar. Kalau visual mah, jadi harus ada posternya. Kan kalian mah audio, jadi mendengar aja. Lebih simpel. Oke. Beri disalin, Bu. Oke, silakan. Mana bukunya?
Ya. Ada kendala tidak? Tidak bisa ya? Oke, sok, silakan. Oke, Galang. Oke. Galang sudah bisa mengukurnya tadi? Sudah bisa? Ya, bisa ya. Evan juga bisa? Alhamdulillah, Evan, Bu. oke. Nah. Oke, berapa benda tadi teh? 2 benda ya. Oke. Sudah ke pengukuran berapa ini? Kedua. Oke. Bikin apa gitu misalkan? Bakal kelihatan nggak? Kupat lot. Oh di itu ya. Atau cara menghitungnya udah dapat, udah bisa? Udah ya, sip. Di sini kan ada cara menghitungnya nanti ya. Kalau kertas warnanya kurang nanti boleh minta lagi ke ibu ya. Silahkan. Berapa? Ya kalau yang kurang nanti boleh minta lagi. Oke. Ini bikin apa? Oke. Boleh bentuknya sesuai dengan minat kalian, mau dibikin bunga, mau dibikin oh. Boleh nggak apa-apa, sok. Iya, ada iwanya. Iya di situ aja. Sok. Bentuknya yang gede. Kamu penting aku itu. Sok. Ya kalau sudah nanti silakan bikin laporan sederhananya sesuai dengan tadi yang ibu bilang ya. Kalau yang visual itu silakan dalam bentuk poster. Kalau yang auditori silakan nanti dipresentasikan ya. Tidak membuat poster juga tidak apa-apa. Yang kinestetik nanti silakan kalian praktikan di depan ya, hasil dari apa yang sudah kalian ukur. Ya, boleh gimana? Ya, betul. 1 cm. Jawabannya. Oke, boleh. Pahamnya? Nah, yang lain, nah ini kan ada pertanyaan lagi, Bin. Amati hasil pengukuran, apakah perbedaan hasil pengukuran, adakah perbedaan? Beda tuh hasil pengukuran menggunakan penggaris sama jangka sorong. Misalkan yang pertama bedanya adalah penghapus. Beda nggak hasilnya? Mana coba hasil penggaris sama hasil jangka sorong yang penghapus? Penggaris, jangka sorong segini. Kalau dengan dengan penggaris ini, nah koma, coba gimana nih? Oh ini, kade ini jauh banget ya. Ini 1 cm, ini 9. Ini 9 apa tapi 9 nih? Kalian coba ubah ke senti jadi berapa? 0,95 atau hampir sama dengan 1 cm. Jadi ini itu sebenarnya 0,9 gitu ya. Tuh, sentimeter. Hati-hati satuannya ya, anak-anak. Satuannya hati-hati. Oke. Ada yang sudah beres? Boleh, silahkan. Nanti yang dipresentasikan 1 benda saja ya. Terserah kalian mau benda pertama atau benda kedua. Jadi silakan presentasikan 1 benda saja. Ya. Sudah? Oke. Oh 1 benda. Oh iya. Atas penggaris Ya. Oh ini udah perbandingannya ya. Nah nggak apa-apa ini. Misalkan yang 1. Coba benda 1 dulu. Nomor 2-nya kalian jawab di sini.
amati hasil pengukuran. Ada perbedaan nggak hasilnya? Ada, Bu. Coba yang ini berapa? 0,95 sampai 0,85 yang ini? Nah, bener lebih teliti yang mana kira-kira? Nah, ini ya. Kenapa? Karena skalanya ada 2 gitu ya. Oke, gitu. Oke. Gimana? Apa? Minta lagi? Oke, boleh. Ya, silakan. Oke, ada yang sudah siap mempresentasikan? Kalau misalkan kesulitan dengan benda kedua tidak apa-apa, yang dipresentasikannya benda pertama saja. Ya. Benda pertama saja yang dipresentasikan. Silakan. Kenapa? Sudah? Udah beres? Oh, sok. Ini tereung. Sok. Hah? Iya, sudah sok. Boleh? Boleh. Ini udah jadi milik kalian. Sok, boleh. Jadi ada nggak perbedaannya? Coba, Gelang. Ada nggak perbedaannya? Coba lihat hasilnya. Beda tuh, anu dihitung ke mana teh? Sarang puja kasarong penggaris sarang puja kasarong. Oh itu kanten menghitung nuka 2-nya. Menghitung. Oh iya. Gak apa-apa lah, satu aja yang ini yang perhitungannya langsung ke benda, langsung ke nomor 2 yang ini aja nih. Sok. Terus anu cincin mah nanti nyusul aja ya. Sok. Ya, gimana? Iya, no, nanti dia. Iya, berarti jadi 3 cm berarti ini. Kan pas. Kalau misalkan ininya lebih 1 berarti hitung sampai 0 di sini. Berarti 3,1. Kalau nolnya pas di angka berarti udah 3,00 atau 3 gitu ya. Kami dia anu naniasna 0,1. Manapi 1. Noniusna tadi sabaraha? Kan 1. Kan 1 mili ya harusnya. Udah dicari tadi? Sudah. Udah, mana coba perhitungan. Ya udah dihitung lah, intinya 0,1 gitu. Nah, ya 0,1. Ini jangan lupa nih, dari milimeter ke sentimeter itu berapa? Ya, berarti 0,01 harusnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang kelompok ini? Tidak ada? Oke, sebentar. Boleh minta perhatiannya sebentar? Ya. Sambil berjalan, Ibu lihat sudah mulai tidak fokus ya, apalagi yang sebelah sini. Nah, boleh berhenti sebentar? Oke. Boleh duduk dulu, Jahis, silahkan. Ya. Oke. Karena Ibu lihat sudah kurang kondusif ya, sudah ada yang tidak fokus, sudah ada yang kesana kemari, jadi kita akan melakukan dulu teknik stop. Apa itu teknik stop? Terang stop. Nah, kalau stop itu berarti apa? Berhenti. Kita berhenti sejenak. Oke. Silahkan kalian rilekskan dulu badan kalian sejenak. Boleh disimpan dulu pulpennya, bukunya, alat ukurnya. Boleh? Ya, silahkan disimpan dulu, duduk dengan rileks. Oke. Duduk dengan rileks. Galang, boleh duduk dengan rileks ya. Ya. Oke, silahkan sekarang simpan tangannya di atas paha semua. Oke, paha ya. Oke. Boleh tutup semua matanya. Ditutup matanya. Tenang, gak akan Ibu ambil barang berharga kalian ya. Silahkan ditutup matanya semuanya. Masih ada yang bentak? Tutup dulu. Rilekskan, tutup dulu, tutup semua. Oh, masih ada yang noong ya. Coba tutup semuanya matanya. Oke, tidak tertawa, tutup. Bayangkan, bayangkan
kalian sekarang berada di sebuah pedesaan. Bayangkan. Tidak usah bersuara, tapi bayangkan saja. Bayangkan ada pemandangan yang sangat hijau, ya. Pemandangan yang hijau. Rizky? Pemandangan yang hijau, udara yang segar, yang bersih sekali. Oke, sudah terbayang? Rasakan udara itu ada di sekitar kalian, mengenai kulit-kulit kalian, mengenai badan kalian. Kemudian dengan sendirinya badan kalian menjadi rileks dan juga fokus. Ya, yang tegap ya. Nah, oke. Kemudian silakan tarik napas kalian. Bayangkan udaranya masuk, kemudian hembuskan. Ya, hembuskan. Silakan. Oke. Masih dalam mata tertutup ya, dengan mata tertutup. Dengan mata tertutup, oke. Bayangkan kembali ada bapak-bapak petani. Ya, ada bapak-bapak petani yang sedang ngangon. Naon? Iya. Ya, munding atau kerbau. Bayangkan suasana tubuh kalian, badan kalian menjadi rileks semuanya, dan semua atau segala macam masalah kalian yang ada di rumah itu lama-lama menjadi hilang. Ya, masalah dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dan lain-lain. Dengan berjalannya udara itu masuk ke dalam hidung kalian, ke tubuh kalian, membuat pikiran kalian menjadi tenang dan juga rileks. Ya, membuat hati kalian menjadi tenang dan fokus, dan sudah dengan sangat ikhlas untuk melanjutkan pembelajaran bersama ibu. Oke. Bayangkan semua masalah kalian sudah selesai dan kalian bisa fokus. Ya, dengan suasana udara yang sangat bersih akan membawa kalian untuk bangun dan membuka mata kalian dan menjadi lebih rileks lagi. Silakan dibuka matanya semua. Oke, good. Bagaimana? Ngantuk ya? Oke, bagaimana setelah melakukan mindfulness tadi? Ngantuk? Ya. Oke, kebayang tadi pas membayangkan pemandangan gimana, apa yang kebayang ya? Kebayang. Oke, sekarang karena Ibu lihat sudah lebih rileks, silahkan dilanjutkan lagi. Kalau ada yang mau mempresentasikan hasil, boleh langsung saja ya. Kelompok kinestetik udah? Silahkan. Tolong suaranya disesuaikan, suaranya kelompok auditori. Tolong suaranya ya. Ya, silakan boleh ke depan. Sok, boleh silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mempresentasikan. Singkat, padat, jelas ya, 5 menit. Silakan di tengah. Sok, silakan. Ibu ini berguna. Jelaskan. Bocor ibu. Oke, silakan. Kalau orang bisa salut, Mbak. Bisa. Ya, silakan dipresentasikan. Iya, baik. Silakan dipresentasikan. Orang banyak kali ya. Iya. Oke, silakan. Salam lah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil pengukuran dari penghapus Azkia dengan menggunakan penggaris dan jangka sorong. Boleh dipraktekkan dulu cara mengukurnya. Oh, itu penghapus tadi mana? Penghapus tadi. Penghapus, astagfirullah. Ya. Untuk cara mengukur menggunakan jangka sorong, yaitu menggunakan rahang bawah jangka sorong untuk mengukur tebal penghapus. Itu seperti ini ya teman-teman. Hasil dari mengukur tebal penghapus yaitu skala utamanya 1,1 cm. Skala noniusnya yaitu 0,1 mm. Oke, yang lain silakan perhatikan ya. Langsung hasil aja, silakan. Untuk perhitungannya kan sudah ya, hampir sama semuanya. Oke. Nah, silakan yang penggaris bagaimana? Ayo, cepat. Ayo. Tadi cara mengukurnya sudah ya? Langsung saja hasilnya. Langsung saja hasilnya berapa?
Oke. Yang lain hampir beres ya? Sudah beres? Ya, sip. Nanti yang mau selanjutnya siapa? Kelompok ini boleh? Boleh ya, kelompok ini ya. Boleh ambil. Ambil silakan duduk. Ya, boleh. Silahkan di sini. Ya, apa di sini aja nih. Nah, ini di atasnya. Boleh, digituin di sini satu di sini satu. Hah? Tadi gambar gitu. Bios, bios, bios. Oke. Oke. Jadi gimana? Tolong dikondisikan suaranya ya, anak-anak. Ya, tolong laki-laki nih biasanya ya, tolong. Jadi penggaris dan jangka sorong itu ada perbedaannya. Jangka sorong lebih teliti dibandingkan dengan penggaris karena jangka sorong memiliki dua skala. Ada skala non-Newton dan skala utama. Sedangkan penggaris hanya memiliki satu skala dan skala jangka sorong lebih kecil. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok. Boleh tepuk bagus dulu? Oke. Tepuk bagus. Jempol. Jempol. Bagus. Oke, ada yang sebentar. Mau ada yang bertanya dulu silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Tidak ada? Oke, boleh silakan ditutup saja. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok yang lainnya. Perwakilan saja 2 orang ya, biar waktunya cepat. Silakan. Mau kelompok mana dulu yang ke depan? Kalau mau ini, mau belakang? Silakan. Ya. Oke, silakan yang mau ke depan. Kelompok mana? Oke, good. Ada 3 kelompok yang mau ke depan. Boleh yang mana dulu? Silakan. Oke, mau itu dulu katanya. Boleh? Silakan kelompok yang auditori. Boleh. Perwakilan saja ya. Silakan ke depan. Oke, silakan. Ya. Boleh. Kita serapin aja nanti jiwa Hiji wes lah. Oke, silakan. Kalau ada yang tapi udah dikerjain yang tadi, ditempel aja tuh, biar nggak harus 2 kali nulis. Boleh? Ya, silakan diperhatikan teman kita yang ada di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 auditori ingin menyampaikan hasil pembenaran kami. Ya, oke, good. Silakan. Jadi kami menghitung pajak kampus dengan menggunakan penggaris. Pertama-tama cara menghitungnya adalah delta x sama dengan setengah alat setengah kali NST alat ukur penggaris, lalu sama dengan setengah kali 1 mm sama dengan 0,001
0,5 mm sama dengan 0,05 cm. Terus X sama dengan X0 tambah delta X sama dengan 1 cm tambah 0,05 cm. Terus X sama dengan X0 tambah delta X sama dengan 1 cm tambah 0,05 cm sama dengan 1,05 cm. Terus X0 kurangi delta X sama dengan 1,05 cm dikurangi 0,05 sama dengan 0,95 cm. Jadi panjang penghapus tersebut adalah 0,95 cm sampai 1,05 cm. Ini hasil akhirnya berapa untuk yang penggaris dan yang sorong? Hasil Penghapus yang menggunakan penggaris hasil akhirnya 0,95 sampai 1,05 cm. Kalau penyelesaian dari jangka sorong hasilnya adalah 3,1 cm. Jadi kesimpulannya, Jadi menurut kalian lebih teliti yang mana? jangka sorong lebih teliti daripada penggaris karena jangka sorong mempunyai 2 skala sedangkan penggaris cuma mempunyai 1 skala. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya tidak ada. Oke, boleh tepuk bagus dulu buat teman kita yang ada di rumah. Tepuk bagus. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Ini boleh. Silakan kelompok visual sekarang ya. Oke, yang sudah tidak. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Mempresentasikan hasil pengukuran dari jangka sorong dan penggaris. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil pengukuran tentang ketebalan buku. Yang pertama, menggunakan penggaris. Diketahui X0 sama dengan 0,3 ditanya sama dengan X sama dengan X0 plus minus delta X. X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 sama dengan 0,3 cm. Oke. Kemudian lanjut ke hasil pengukurannya ya, bandingkan. Delta X sama dengan setengah kali NST sama dengan setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm sama dengan 0,05 cm. hasil dari pengukuran yang diukur oleh penggaris. Jadi ketebalan 0,25 cm Oke, kemudian yang diukur oleh jangka sorong adalah 0,435 cm. Jadi kesimpulannya menggunakan jangka sorong lebih
lebih teliti dibandingkan menggunakan penggaris. Karena jangka sorong memiliki 2 skala, sedangkan penggaris memiliki 1 skala. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh tepuk bagus satu kali lagi ya. Silakan dipimpin. Tepuk bagus. Oke, nah boleh silakan duduk. Oh iya, silakan duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tinggal berapa kelompok lagi? Ada 2 ya. Nah, 3 ya. Oke, nah karena di sini kelompoknya yang visual sudah ada yang mewakili ya tadi, kemudian yang auditori juga sudah ada yang mewakili. Jadi Ibu anggap kalian hasilnya hampir mirip ya. Jadi mohon maaf karena waktunya semakin sedikit, jadi kelompok yang lain dipresentasikannya di pertemuan berikutnya saja. Ya, tidak apa-apa? Oke, nah sekarang silahkan mari kita simpulkan ya. Jadi pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Boleh angkat tangan? Kita sudah apa? Mengukur apa? Ya, penghapus. Terus cincin, apa lagi? Oke, apa lagi? Dan lain-lain. Menggunakan apa? Jangka sorong dan juga dan juga penggaris ya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, kalian sudah bisa membedakan belum mana yang lebih teliti tadi di awal? Nah, tadi jawaban kalian di awal adalah yang lebih teliti apa? Jangka sorong. Berarti betul apa tidak setelah melakukan percobaan? Betul ya. Jadi yang lebih teliti itu adalah jangka sorong. Kenapa? Karena jangka sorong memiliki nilai skala terkecilnya itu berapa? 0,1 mm. Sedangkan penggaris berapa? 1 mm gitu ya. Dan perhatikan, nah untuk pembelajaran pengukuran ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan ketika di rumah kalian akan membuka usaha menjahit ya, kan itu ada ukurannya. Kalian bisa mengukur badan orang yang akan menjahit dengan menggunakan meteran, dengan menggunakan meteran ya. Nah, dan lain-lain. Kemudian kalian misalkan mau membangun rumah, kalian juga harus mengukurnya terlebih dahulu ya. Kalian mau misalkan memakai emas dan lain-lain, kita juga bisa menimbangnya atau mengukurnya ya. Diameternya juga bisa kita ukur seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, banyak sekali kan manfaatnya pengukuran itu, apalagi pengukuran menggunakan penggaris dan juga jangka sorong itu ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Oke, jadi kesimpulannya apa? Kita bisa mengukur apa? Kelompok ini apa? Kesimpulannya? Benda dengan menggunakan penggaris dan jangka sorong. Contoh kehidupan sehari-hari, kita mengukur menggunakan penggaris apa? Contohnya kalau di rumah. Mengukur apa ya? Pintu, oke, dengan menggunakan meteran gitu ya berarti ya. Bisa juga. Kalau penggaris bisa juga sebenarnya, tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Oke, boleh tepuk tangan untuk Galang dan kelompoknya. Iya, nah itu jadi kesimpulannya seperti itu. Sekarang silahkan nanti kalian isi lembar refleksi yang akan Ibu berikan. Untuk soal evaluasinya, seharusnya sekarang kalian mengerjakan lagi soal. Jadi nanti silahkan buka ya di grup saja, Ibu kirim linknya, nanti kalian kerjakan soal evaluasinya ya. Ya. Sekarang di sini ada lembar refleksi, jadi kalian silahkan isi berdasarkan suasana hati kalian setelah belajar dengan Ibu. Oke? Ya. Silahkan isi masing-masing ya.
isi namanya, kelasnya, dan nanti dikumpulkan. Oke, silakan langsung diisi. Oke, silakan diisi ya. Oke, silakan. Silakan diisi ya. Oke, silakan. Di sana ada yang harus diarsir ya, ada emotik di sana. Silahkan kalian arsir atau kalian checklist sesuai dengan perasaan kalian setelah belajar pembelajaran hari ini. Silahkan di checklist. Kemudian di yang kedua itu silahkan diisi. Kenapa kalian memiliki perasaan tersebut? Ya, misalkan kalian memilih yang muram. Itu di emotik yang pertama. Nah, di sini alasannya ditulis. Kenapa kalian pilih yang muram tadi? Ya. Kemudian ada lagi di bawahnya, bagian mana yang menurut kalian yang menarik? Nah, yang paling menarik ketika tadi belajar jangka sorong dan juga penggaris, misalkan bagian pas mengukurnya, atau bagian pas nempel-nempel kertasnya, atau pas bagian lihat link YouTube-nya gitu ya. Silakan dituliskan. Kemudian bagian mana lagi yang harus ditingkatkan? Ya, yang harus ditingkatkan, yang misalkan belum paham, bagian mana? Di bagian terakhir ada bintang-bintang di sini, ya, bukan di langit tapi di kertas bintangnya. Nah, silakan diarsir. Kalian sama seperti ngasih bintang kalau misalkan pesan aplikasi Gojek, ya. Nah, kalian arsir bintangnya. Di sini ada 5 bintang. Arsir bintang di bawah ini sesuai dengan nilai usaha yang telah kamu lakukan untuk memahami materi pembelajaran pengukuran hari ini. Udah sejauh mana sih kita paham? Udah sejauh mana sih kita berhasil memahami materi hari ini? Ya, silakan diarsir. Waktunya 5 menit. Silakan. Oke, ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Ibu. Udah, boleh. Ibu, boleh. Ayo, langsung. Ada lagi? Silakan. Ya, udah, boleh dikumpulkan, silakan. Ya, nyalin ya, ini sesuai perasaan kalian aja. Gak apa-apa, jujur aja, tidak akan di gimana-gimana sama Ibu ya. Oke, kalau begitu nanti silahkan dikumpulkan lembar refleksinya ke Ibu ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi di pertemuan berikutnya kita masih akan belajar tentang pengukuran. Perhatikan dulu sini anak-anak. Nanti diisi dan dikumpulkan ya. Kita akan minggu depan kita akan mempelajari tentang pengukuran, tapi menggunakan pengukuran yang lain, alat ukur yang lain, yaitu mikrometer, skrup. Ya, nanti kalian boleh di rumah cari tahu sedikit-sedikit tentang gimana sih cara mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Dan masih ada PR lagi, minggu depan ada yang presentasi 3 kelompok lagi yang tadi belum selesai ya. Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Perhatikan dulu sebentar. Ibu ucapkan terima kasih semuanya untuk hari ini yang sudah semuanya sekolah hari ini, alhamdulillah ya. Terima kasih perhatiannya, usahanya, dan kesediaannya untuk belajar dengan semangat bersama Ibu. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke,
mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sampai ketemu ya.